Shalom adik-adikku sekalian, adik-adik Genji. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Kita sehat sampai hari ini. Kita bisa memuji Tuhan sampai hari ini. Adik-adikku sekalian, keadaan saat ini membuat kita bingung, di mana virus varian baru ada lagi dan kita harus tetap menjalani pembelajaran dari rumah, sehingga untuk menghadapi keadaan yang bingung ini kita butuh kebenaran firman Tuhan untuk mengajar kita, untuk menuntun kita. Dan ingat adik-adik sekalian bahwa kita harus selalu menjaga 5M yang diberikan oleh pemerintah agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau di minggu lalu adik-adik pasti sudah mendengar tentang surga, ya. Bagaimana di surga itu, bahwa surga itu nyata adanya dan benar-benar ada. Banyak orang yang mengatakan bahwa surga itu tidak nyata, bahwa surga itu nanti di dunia ini dan lain sebagainya. Tapi kita secara iman Kristen mengatakan bahwa surga itu nyata. Tetapi surga yang nyata itu tempat kesenangan, tempat keindahan yang luar biasa itu, yang sering digambarkan dengan kemewahan, yang sering digambarkan dengan damai sejahtera, sukacita, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangis dan lain sebagainya macam, memiliki syarat untuk masuk ke sana. Lalu kita melihat, kalau kita sudah mengerti keadaan surga, kita akan melihat keadaan manusia. Ya. Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita mengetahui kisah ini bahwa ini di dalam kisah Kejadian saat penciptaan manusia. Manusia sudah diciptakan Tuhan, diberikan tempat yang luar biasa indah, yaitu Taman Eden, di mana mereka tidak perlu lagi menanam. Tuhan menumbuhkan buah untuk mereka makan. Tidak perlu lagi mereka bekerja keras, sudah lengkap semua. Dan kehidupan yang serba lengkap itu, Tuhan memberikan kesempurnaan kepada manusia untuk manusia bisa tetap hidup sampai selama-lamanya. Bahkan mereka yang telanjang pun tidak mengerti mereka telanjang. Artinya mereka hidup di dalam roh, ya. Tetapi ketika Tuhan sudah melarang jangan makan buah pohon pengetahuan yang ada di taman itu, lalu istrinya atau si Hawa melihat bahwa buah itu menarik hatinya, lalu dia memakannya dan memberikan juga kepada suaminya, dan mereka pun memakannya. Singkatnya demikian. Karena kejatuhan Adam di dalam dosa inilah, kita melihat akibatnya mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Yang awalnya mereka bisa langsung tatap muka dengan Allah, mereka bisa ngomong dengan Allah. Bahkan dikatakan ketika mereka berdosa, Adam aja bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Berarti Tuhan ada di situ, Allah ada di tempat itu. Lalu persekutuan itu, kedekatan itu rusak karena manusia sudah melanggar titah Tuhan yang dikatakan kepada manusia, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Hanya karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adikku sekalian, hanya karena itu rusak persekutuan manusia dengan Tuhan. Akibatnya ada jurang yang jauh untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Lalu kita melihat setelah rusak persekutuannya manusia dengan Tuhan, yang kedua akibatnya yaitu laki-laki bersusah payah mencari nafkah. Kalau kita baca di Kejadian 3 tadi, seterusnya ayat 6 dan seterusnya, laki-laki bersusah payah mencari nafkah. Dikatakan juga yang perempuan bersusah payah melahirkan, bersakit melahirkan. Lalu yang berikutnya akibatnya adalah manusia kehilangan kesempurnaan Tuhan. Dikatakan baiklah kita menciptakan manusia sama seperti kita. Sama seperti kita dalam artian sama seperti gambar dan rupa kita, kata Allah dengan
oknum Tritunggal sama sempurnanya, ya, sama gambarnya, sama sifat kealahannya, dan itu semua rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang awalnya manusia sempurna adanya, ciptakan Tuhan, mereka tidak mati, tapi akhirnya ketika mereka berdosa, mereka harus mengalami yang namanya kematian. Yang pertama, manusia berdosa, dan itu tadi akibat dari dosa manusia. Lalu yang kedua, kita belajar semua manusia ini akhirnya sudah berdosa. Itu disebut dengan dosa keturunan. Di dalam Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 12 dikatakan begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena orang telah berbuat dosa. Jadi akibat dosa Adam ini, semua orang keturunan dari Adam, dan pasti kita semua juga keturunan dari Adam, keturunan dari manusia pertama itu. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada Adam. Semua kita dilahirkan dengan keadaan berdosa. Semua. Itu sebabnya teman-teman sekalian, adik sekalian, kalau dikatakan bayi yang meninggal, tapi dia di luar Tuhan, misalnya agama lain, dia meninggal ketika sudah lahir, atau di dalam kandungan, atau bagaimana, kemana dia masuknya? Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa semua orang yang dikandung di dalam yang lahir dari manusia itu sudah berdosa. Ini yang di luar Tuhan, ya. Kalau yang dalam Tuhan, pasti ketika dalam kandungan, pasti bahwa ibu pendeta mendoakan, pasti orang tuanya juga mendoakan, karena dia orang percaya. Dan ketika mungkin dia lahir dan harus meninggal, dia pasti akan masuk surga. Tapi orang yang di luar Tuhan, mereka yang tidak mengenal kebenaran, mereka ketika punya anak dan lahir dan meninggal, maka anak ini akan masuk ke dalam neraka. Adil atau tidak? Tentu menurut kita, cara hati nurani, oh Tuhan kok kayak gitu, kok gak adil Tuhan, kok gak adil, dia kan belum lahir, dia kan masih lahir, dia belum tahu apa-apa, kok sudah moro-moro masuk neraka aja. Tapi demikianlah akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Semua manusia akhirnya terkena dosa keturunan namanya. Jadi adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita memiliki iman kepada Yesus, sehingga kita lepas dari yang namanya dosa keturunan. Ya, artinya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kita belajar di sini bahwa semua manusia pada awalnya sudah berdosa. Lalu yang berikutnya, karena keberdosaan manusia, ada begitu banyak cara manusia kita lihat dalam Perjanjian Lama untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita mengenal sekarang ada animisme, dinamisme, itu penyembahan terhadap dewa-dewa asing. Mereka lihat pohon yang besar mereka sembah, mereka lihat matahari mereka sembah. Ada yang mengatakan dewa matahari, dewa bulan, dan lain sebagainya. Itu karena manusia ingin memulihkan kembali secara naluri manusia, karena mereka mempunyai gambar dan rupa Allah tadi. Berarti ketika melihat, karena kita mempunyai gambar dan rupa Allah, ketika kita melihat bulan, berarti ada yang menciptakan bulan yang sedemikian indah, yang lebih hebat dari manusia. Gak mungkin manusia bisa menciptakan bulan. Ketika lihat matahari, ada yang menciptakan matahari yang demikian luar biasanya, sehingga matahari bisa bersinar. Ada yang menciptakan semua, ada yang mengatur semua. Dan manusia karena tidak mengenal Allah, hubungan manusia dengan Allah sudah rusak, akhirnya melihat, oh berarti ini yang perlu disembah, matahari. Akhirnya melihat, oh bulan yang perlu disembah. Akhirnya melihat, oh pohon besar ini aneh, perlu disembah. Manusia mencari Allah, mencari hubungan dengan Allah yang mereka anggap Allah. Dan kita melihat seberapa hebat pun usaha manusia mencari Allah. Sekali lagi, seberapa hebat pun usaha manusia berdosa mencari Allah. Manusia berdosa di sini mencari Allah. Kita melihat di dalam Yesaya 6 ayat 46 dikatakan, Yesaya 6 ayat 46, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, dan kami menjadi layu
seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan manusia berdosa itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang baik tapi dia tidak mengenal Yesus, maka kebaikannya sia-sia. Itu kata Alkitab. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi sebabnya kita berbuat baik, kita yang sudah kenal Tuhan nih, kita berbuat baik. Itu karena kita sudah dibaikin duluan oleh Yesus. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik sama kita. Dia kasih nyawanya sama kita. Dia kasih darahnya yang kudus itu untuk pengampunan dosa kita. Sehingga kita harus berbuat baik kepada orang lain. Tuhan yang luar biasa mengampuni dosa kita. Kita yang punya dosa keturunan dari Adam. Bahkan dosa yang kita lakukan ketika kita di dunia diampuni oleh Tuhan, dimaafkan oleh Tuhan. Ketika kita datang minta ampun dan percaya kepada Tuhan, lalu kita diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan dan dibenarkan. Bukan kita menyelamatkan diri, membenarkan diri, bukan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Awalnya tidak benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Untuk itu kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, adalah menjadi hal yang naif. Adalah menjadi hal yang luar biasa jahatnya ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ketika kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena keadaan kita sebelumnya, kita sudah menuliskan keadaan manusia sebelumnya adalah jauh dari Tuhan. Berdosa, sudah pasti masuk neraka, binasa. Bahkan orang baik pun yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan maksudnya. Orang baik pun yang tidak mengenal Tuhan, itu sudah pasti masuk neraka. Karena Yesus mengatakan hanya Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Kita sudah belajar ini. Tidak ada jalan yang lain. Ya adik-adikku sekalian, itulah keadaan manusia. Ada surga yang indah, tapi ada manusia yang begitu berdosa. Surga yang indah, manusia yang begitu berdosa. Manusia menginginkan ketika hidup di dunia ini, mereka merasakan sakit seperti kita sekarang merasakan pandemi. Mereka merasakan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan mereka seperti kita sekarang ini. Kita merasakan sakit, nangis, kesedihan, semua hal yang buruk kita rasakan. Kita menginginkan hal yang indah. Kan kita masih berpikir, kapan Tuhan semua ini akan berlalu? Artinya apa? Kita menginginkan keindahan. Artinya apa? Kita menginginkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Artinya apa? Kita menginginkan suatu saat kelak kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang serba nyaman. Hanya ada satu, yaitu surga. Tapi masalahnya manusia berdosa. Surga yang begitu mulia, tapi manusia yang menginginkan surga tidak mungkin sampai kepada surga kalau tidak melalui Yesus. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menyelamatkan manusia. Kita belajar ini supaya kita lebih mengerti dan bisa mengajarkan kepada teman-teman kita. Menjadi penginjilan mungkin untuk kita dan teman kita, teman di sekolah, teman belajar, teman apapun itu yang belum mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan dengan main-main. Kita jelaskan bahwa ada surga yang begitu mulia, tapi ada manusia yang begitu berdosa, tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali lewat pribadi Yesus Kristus. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Minggu depan kita akan bahas di dalam firman Tuhan. Tetapi di siang hari ini kita mengetahui bahwa keadaan kita sebelum mengenal Tuhan adalah berdosa. Keadaan kita sebelum diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak pantas sama sekali melayani Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak layak sama sekali mengatakan Yesus Tuhan. Adalah orang-orang yang selama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan. Kesalehan orang yang tidak mengenal Tuhan dikatakan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Adik-adik mengingat, kalau belajar dalam perjanjian lama, ketika roh Allah itu belum dicurahkan seperti di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru dikatakan roh Allah itu dicurahkan kepada semua manusia. Tapi dalam perjanjian lama hanya diberikan kepada raja, nabi, imam. Roh Tuhan. Akibatnya apa? Ketika rajanya berdosa, roh Tuhan meninggalkan dia, lalu semua masyarakat yang dipimpin oleh raja ini akan ikut berdosa.
ketika raja ini hidup benar seperti Daud, maka semua masyarakat atau semua orang yang ada di pimpinan raja ini akan ngikut dia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki roh Allah. Mereka tidak bisa membenarkan ini yang baik, ini yang benar, ini yang baik, ini nggak bisa. Tapi kita hari-hari ini, di saat ini, di perjanjian baru, setelah perjanjian baru, setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua manusia, yang membuat kita bisa mengenal bahwa Dia Tuhan, Dia Allah. Kita mengatakan tidak ada seorang pun bisa mengenal, bisa mengatakan Dia Yesus, Dia Tuhan, kecuali Roh yang mengatakan. Sehingga kita tidak perlu lagi, saya merasa Roh Kudus ngomong sama saya, mengatakan bahwa ini benar. Tidak perlu demikian. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah menyatu dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita sendiri bersama dengan roh yang ada di dalam akan mengambil pilihan, ini yang baik, ini yang benar. Demikian. Sebabnya siang hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena tidak mungkin seseorang bisa selamat kalau bukan Tuhan yang menangkapnya. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes, bahwa kita ini dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Kita yang dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Lewat siapa? Lewat Roh Kudusnya, yang membuat kita mengerti siapa itu Yesus. Itu sebabnya di siang hari ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat semua pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Aku yang dulunya berdosa, aku yang harusnya masuk neraka, kini aku bisa menikmati surga. Kini aku bisa tahu nanti aku akan masuk surga. Kita yang di dunia ini merasakan kesakitan, merasakan kesengsaraan, damai sejahtera, kena pandemi, kena apapun itu, penyakit apapun itu. Suatu saat kita menginginkan tempat yang indah, yang dimana tidak ada penyakit, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan di sana. Semua damai, semua menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami di siang hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Genji yang ada, memberkati dengan sukacitamu dan sejahteramu, berkat-berkat dari surga, hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan berikan kepada mereka dalam studinya, sehingga bisa mereka menghasilkan nilai yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberkati orang tua anak-anakmu sekalian, mereka yang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, terlebih saat-saat ini Tuhan, di masa pandemi ini kami tahu bersama-sama bahwa semua lini keekonomi mengalami penurunan, tapi kami yang bersama dengan Tuhan, kami akan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka yang sedang sakit, kami berdoa di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, apapun penyakit mereka Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati setiap anak-anak Genji, anak-anak remaja GPS Jember, apapun yang mereka lakukan di dalam cita-cita mereka, Tuhan yang memberkati cita-cita mereka sehingga mereka bisa mewujudkan setiap cita-cita mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Pertemuan kami minggu depan kembali. Meskipun melalui ibadah online Tuhan, kami tetap bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.